Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Excellency Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah as the caretaker of Zainul Hasan Genggong. And then respectable Dr. Abdul Aziz Wahab BI Mage as Rector of University Unzah. Unforgettable to Miss Wahyu Lestari as the Dean of Scientific Education Faculty. And unforgettable to Miss Mamlu'atun Nikmah MPD as my study hadith teacher. Okay, first of all, let's thank unto our God Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has been giving us mercies and blessings so we can attend and gather in this meeting without any trouble, in good condition and happy situation. Secondly, may salawat and salam always be given to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the best man in the world who has guided us from the Jahiliyah era to the Islamiyah era, namely Islamic religion, to the better future life. Okay, the third time I would like to say thank you to Miss Mamlu'atun Nikmah because give me time to make a short video about hadith. Okay, I would like to explain with my with Indonesian language. Jadi video yang saya buat ini yaitu tugas hadis menjelaskan tentang perintah menyuruh anak untuk sholat yang sudah berumur 7 tahun. Jadi hadisnya itu yang berbunyi an Amr bin Syu'aib an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bisolati wa hum abna'u sab'i sinina wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'i. Abu Daud. Jadi diterangkan dalam hadis tersebut, saya artikan dulu, yakni qala Rasulullah, dawuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum, perintahlah semua anak-anak kalian, bisolati, perintah untuk apa? Untuk sholat. Bisolati wahum abana'u sab'i sinina, yaitu diperintah sholat ketika berumur 7 tahun. Jadi ketika sudah anak tersebut berumur 7 tahun, maka hukum menuntut ataupun muru, memerintah anak tersebut, itu hukumnya wajib, memerintah untuk melakukan sholat. Kemudian ada lagi, yaitu yang kedua, wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 'ashrin, pukullah mereka apabila sudah berumur 10 tahun. Wa farriqu bainahum, dan pisahlah mereka fil madaji'i, di dalam tempat tidurnya. Jadi yang kedua dari wadribuhum 'alaiha itu memukul, ditafsiri lagi oleh kitab Fathul Mu'innya, mungkin bisa dibuka di sana, yaitu menjelaskan tentang wadribuhum. Yang dimaksud pukulan itu bukan tentang pukulan yang menyakitkan pada anak tersebut. Karena kalau emang anak tersebut berumur 10 tahun kemudian dipukul sehingga menyakiti dirinya, itu bisa-bisa yang mukul kena hukum haram. Karena yang dijelaskan dari kitab Fathul Mu'in sepengetahuan saya, yaitu wadribuhum, memukul secara tidak sakit, dalam artian pukulan tersebut sekiranya tidak membuat sakit pada anaknya, mungkin dengan kata-kata ataupun dengan mengelus-elusnya, asalkan jangan sampai sakit. Boleh memukul asalkan jangan sampai terlalu banter. Mungkin itu yang perlu digarisbawahi. Kemudian wa farriqu bainahum fil madaji, kemudian pisahlah mereka di tempat tidurnya. Kenapa kok ada wa farriqu bainahum? Kenapa kok ada kata-kata wa farriqu? Karena ketika sudah berumur 7 tahun ataupun 10 tahun ke atas, itu nanti anak tersebut harus dipisah. Karena kenapa? Karena sudah mempunyai sifat malu ataupun mempunyai sifat yang sudah ngerti pada dirinya. Semisal
Dalam satu contoh gambarannya kayak gini, ada saudara, yaitu dua saudara, dan ini cowok sama cewek. Ketika sudah berumur 10 tahun, ini harus dipindah. Karena kenapa? Karena untuk meninggalkan sifat malunya. Karena tidak boleh tidak, kita harus memikir, oh biar tidak malu jadi harus dipindah, harus dipisah. Jadi mungkin maksud dari hadis tersebut wa farriqu bainahum fil madoji, yang dimaksud dari madojinya itu memindah di tempat tidurnya agar apa? Agar dia tidak mempunyai rasa malu. Karena ketika sudah berumur 10 tahun tapi belum dipindah, itu sudah mempunyai sifat malu. Mungkin cukup sekian apa yang saya terangkan, kurang lebihnya salah hendaknya mohon maaf, karena itu sepengetahuan saya. Maybe that's all for me, something that I can explain to you. Thanks for watching these videos, and then thank you to Miss Mamlu Atun Nikma because give me a short video. Okay, the last I say, if I could love Inja, I'm Hacha. Till later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.